Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat podcast Manhaj Salaf. Berikut kajian singkat dari Ustadz Khalid Basalamah. Juga yang saya katakan tadi paling banyak sekali orang masuk dalam masalah menunjukkan kepada kesesatan adalah perbuatan bid'ah itu sendiri. Perbuatan bid'ah sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu membawa pada kesesatan. Ya, banyak di antara kaum muslimin yang tidak sadar masalah ini. Syaitan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, lebih suka seseorang itu melakukan perbuatan syirik daripada dosa-dosa yang lain. Dan syaitan lebih suka setelah perbuatan syirik orang-orang melakukan bid'ah dibandingkan zina atau malah durhaka dengan orang tua. Jadi syaitan lebih senang orang berbuat syirik dan bid'ah. Karena ini dosa yang orang tidak sadari kalau dia sedang melakukan perbuatan dosa. Dia sedang melakukan pelanggaran agama. Karena dia melakukan hal-hal yang Nabi kita Muhammad SAW sebagai satu-satunya Rasul bagi umat Muhammad SAW, dan seluruh manusia setelah beliau diutus, itu mengajarkan sesuatu dan dia bertolak belakang darinya, atau dia coba mengerjakan apa yang Nabi SAW tidak kerjakan. Sebagian ulama mengatakan bagi orang yang berbuat bid'ah, seakan-akan dia berkata pada Nabi SAW, Anda tidak mengerti dan saya lebih mengerti. Kenapa? Karena Anda tidak kerjakan, Anda tidak contohkan. Seakan-akan tanda kutip dia memprotes Nabi SAW. Padahal Nabi SAW, kata ulama tafsir, pada saat menafsirkan surah Al-Ma'idah ayat 3 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian dan aku sempurnakan juga nikmat kepada kalian dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ini menandakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan segala sesuatunya, yang halal, yang haram, yang putih, yang hitam, yang pahit, yang manis, semuanya Nabi SAW sudah sampaikan, dan beliau tidak menghembuskan nafas terakhir kecuali sudah disampaikan segala sesuatunya. Dan ini bentuk penghargaan terhadap Nabi alaihissalam. Jadi teman-teman kita yang sedang terjerumus dalam perbuatan bid'ah, ada dua hal besar yang mereka tidak sadari. Mereka tidak sadar berbuat dosa besar, dan mereka tidak sadar juga bahwasanya mereka sedang seakan-akan menghardik Nabi SAW atau menganggap Nabi SAW masih ada yang belum disampaikan oleh beliau, sementara beliau adalah utusan Allah yang jelas meninggal dunia setelah menyempurnakan segala risalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi SAW dengan menyebutkan dalam lafaz yang lain, dan dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa kullu dhalalatin finnar. Ini tambahan riwayat Imam Tirmidzi, dan semua kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Jadi bagi orang-orang yang banyak menyebarkan berita bahwasanya ada bid'ah hasanah, ini perlu diluruskan. Ini perlu diluruskan. Alasan mereka mengatakan ada bid'ah hasanah, bid'ah artinya sesuatu yang baru dalam ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Mereka mengatakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang baik, beranjak daripada statement Umar bin Khattab yang mengatakan pada saat mengerjakan sholat tarawih 23 rakaat, waktu selesai sholat, tadinya di zaman Umar itu orang berantakan, ada yang sholat sendiri di ujung sana, ada yang di tengah, ada yang di samping sana. Lalu Umar khawatir fitnah, dikumpulkan oleh Umar radhiyallahu anhu, lalu Umar menyatukan mereka untuk mengumpulkan mereka untuk mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah dan menambahkan jumlah rakaat dari 11 atau 13 yang biasa Nabi SAW kerjakan menjadi 23 rakaat. Lalu beliau setelah itu mengatakan, ni'ma bid'ah hadhihi. Ini senikmat atau sebaik-baik bid'ah. Nah di sini jemaah sekalian, riwayat ini menjelaskan Umar menyebutkan kata-kata bid'ah dan seakan-akan ada bid'ah yang baik. Tapi kebijaksanaan atau bijaknya seseorang dalam menerapkan hukum syar'i pada saat dia menggabungkan semua adillah, semua dalil. Kalau ini kita pertemukan dalil ini dengan perilaku Umar radhiyallahu anhu, ternyata Umar bin Khattab dalam hidupnya itu sangat benci dengan perbuatan bid'ah, sangat benci dengan perbuatan bid'ah. Jadi akan bentrok dengan statement yang sekarang atau tadi kita sampaikan. Contohnya adalah ada hadis Bukhari. Ada satu waktu di zaman khilafahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat dari Ansar datang mengetuk rumah Umar. Pada saat mengetuk rumah Umar 3 kali,
kemudian dia pulang, ya tanpa menunggu Umar keluar. Sementara Umar radhiyallahu anhu waktu itu di zaman beliau jadi raja, itu beliau sudah meluangkan waktu, ya tepat waktu orang Ansar datang untuk masyarakat mengeluh. Maka Umar selesai sholat sunnah waktu itu, karena tidak buka pintu karena lagi sholat sunnah, bertanya kepada tetangganya, siapa yang datang tadi? Maka tetangganya mengatakan salah seorang dari Ansar. Umar mengatakan apa? Demi Allah, kalau seandainya yang dia lakukan ini ketuk rumah saya 3 kali lalu pulang, tidak menunggu saya keluar, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, maka aku akan memenggal lehernya. Artinya Umar di sini marah, bahkan siap memenggal leher orang yang berbuat bid'ah, ya, yang berbuat bid'ah. Dia mengatakan aku akan memenggal lehernya kalau yang dia lakukan ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ternyata setelah datang dipanggil sahabat Ansar itu, sahabat Ansar mengatakan, saya telah mendengarkan dari Nabi SAW hadis yang berbunyi, riwayat ahli sunan bunyinya, bila salah seorang di antara kalian mengetuk rumah saudaranya dan belum dibukakan pintu, maka ya sebaiknya dia pulang karena mungkin saudaranya punya hajat atau tidak bisa menjamunya. Berarti ada dalil, tapi ini dalil yang pertama menjelaskan bagaimana Umar sangat tegas. Dengan perbuatan bid'ah. Yuk sahabat, bantu sebarkan dakwah salaf. Semoga dakwah ini bisa terus berkembang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893.